Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali karena pada saat ini kita bisa berkumpul dan bersama-sama mempelajari dari firman Tuhan, yaitu dari Alkitab. Saya berharap agar kita semua dapat diberkati oleh apa yang akan kita pelajari ini. Pelajaran kita pada saat ini saya beri judul "Kamulah domba-dombaku". Saudara tahu hewan apa yang paling sering disebutkan di dalam Alkitab? Tentu saja kita tahu bahwa hewan itu adalah domba. Domba adalah hewan yang paling lazim yang ditulis di Alkitab, bahkan mungkin dalam jumlah yang sangat banyak, sekitar 750 kali disebutkan di dalam Alkitab. Nah, kita perlu mengetahui bahwa domba adalah seekor hewan atau satu jenis hewan yang rata-rata umur hidupnya tidak panjang, hanya sekitar 10 sampai 12 tahun. Saya di sini memperoleh beberapa informasi tentang domba-domba yang hidup cukup lama menurut catatan Guinness World Records. Domba yang tertua yang pernah hidup tercatat paling lama adalah seekor domba yang hidup sampai 28 tahun 51 minggu. Luar biasa saudara. Padahal rata-rata umurnya hanya 10 sampai 12 tahun. Sayangnya domba ini saya tidak bisa mendapatkan informasi siapa namanya. Domba ini selama usianya 28 tahun ini, 51 minggu, melahirkan 40 anak dan dia tinggal di Wales dan mati juga di Wales, Inggris pada tahun 1989. Nah, domba yang berikutnya yang dicatat di dalam Guinness World Records juga adalah domba yang cukup panjang usianya, yaitu domba yang bernama Lucky atau Lucky. Umurnya 23 tahun. Lucky adalah blasteran dari jenis Poltworth dan Dorchester. Dan Lucky ini hidup di Australia dan kemudian juga mati di Australia pada tahun 2009. Setelah itu Guinness World Records mulai mencari kembali domba mana yang paling lama hidupnya. Dan ternyata mereka mendapat informasi ada seekor domba yang tinggal di Skotlandia. Nama dari domba ini adalah Methuselah. Dia hidup sampai umur 25 tahun 11 bulan. Dan sayangnya domba ini tidak didaftarkan oleh pemiliknya ke Guinness World Records, sehingga rekor yang dicapai ini tidak tercatat. Nah, dan lebih tragis lagi, domba ini sebetulnya bukan mati karena penyebab yang alami, yaitu karena sudah tua, tetapi karena dia diabaikan oleh gembalanya, sehingga waktu dia jalan dan kemudian dia jatuh dari tebing, dan akhirnya dia mati. Padahal mungkin saja dia bisa mencapai umur yang lebih tua lagi dan bahkan bisa memecahkan rekor yang tercatat dalam Guinness World Records. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke negara Selandia Baru, dan di sana teman saya bercerita bahwa di negara New Zealand atau Selandia Baru ini yang tadinya umumnya adalah beternak domba, karena kita tahu bahwa jumlah domba di New Zealand lebih banyak daripada jumlah manusia. Sekarang rupanya mereka mulai beralih dari beternak domba ke beternak sapi. Mengapa? Karena biaya pemeliharaan domba lebih mahal daripada memelihara sapi. Kita tahu bersama bahwa setiap beberapa bulan domba ini harus dicukur kulitnya, bulunya, sehingga ini memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga para peternak di Selandia Baru sudah mulai berpindah dengan memelihara sapi. Nah, Alkitab berkata di dalam Yehezkiel 34 ayat 31, kamu adalah domba-dombaku. Ini kata Yesus. Domba gembalaanku dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pernahkah saudara berpikir, mengapa
Tuhan di dalam Alkitab menggunakan domba sebagai lambang umat-umatnya atau anak-anaknya. Mengapa harus domba? Mengapa bukan ayam? Mengapa bukan sapi? Mengapa bukan kuda yang kuat ataupun gajah yang besar? Mengapa secara spesifik Tuhan menggunakan lambang domba untuk menggambarkan umat yang dikasihinya? Apakah karena domba itu kelihatannya lucu dan menggemaskan, ya, seperti ada film anak-anak Shaun the Sheep? Apakah karena memang lucu dan menggemaskan? Saya pikir itu bukan alasannya. Tetapi secara khusus Alkitab menggambarkan bahwa kita adalah domba dan Yesus adalah gembala kita. Pertanyaannya, saudara, apa artinya ini? Mengapa secara spesifik Tuhan memilih domba untuk menggambarkan umatnya? Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami pada waktu kami akan belajar. Kiranya hikmat dari sorga akan menyertai kami. Dan taruhlah perkataan-Mu di mulut hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kembali ke pertanyaan kita, kenapa domba? Nah, berikut ini saya bisa memberikan paling tidak, saya percaya bahwa lebih daripada 9, tapi paling tidak ada 9 alasan dan 9 pelajaran yang kita bisa dapatkan dari lambang domba. Alasan yang pertama, domba tidak punya nalar untuk mengenali arah. Saudara, domba sering dianggap sebagai binatang yang bodoh. Mereka tidak tahu jalan kemana. Setiap kali mereka jalan, mereka hanya mengikuti siapapun yang menuntun mereka. Baik itu gembalanya ataupun mungkin teman-temannya. Mungkin saudara pernah mendengar suatu kalimat yang mengatakan, you jump, I jump. Nah, begitulah domba itu. Mereka tidak tahu arah kemana mereka harus berjalan. Dan mereka secara total, mutlak mengikuti baik gembala maupun domba yang ada di depannya. Jadi problemnya adalah begini. Domba kan kawanannya biasanya besar. Jadi domba yang di belakang tidak bisa lihat ada apa di depan. Sedangkan jadi kalau mereka lagi berjalan nih, mereka ikut aja yang di depannya. Yang di belakang nggak bisa lihat ada apa sih di depan karena ketutup pandangannya. Sedangkan yang di belakang misalnya kalau ada jurang, kalau yang di depan nih ya, begitu mereka melihat jurang, mereka juga tidak bisa stop. Mereka tidak bisa berhenti karena sudah didorong oleh pergerakan dari domba-domba yang ada di belakangnya. Nah, ini ada satu kejadian yang sangat tragis. Terjadi di Turki pada tahun 2005. Ada 1.500 domba terjun ke dalam tebing. Saudara bisa bayangkan, 1.500 domba terjun ke dalam tebing. Kenapa? Karena pada waktu itu, gembalanya sedang meninggalkan kawanan domba ini untuk pergi makan pagi. Yang terjadi adalah ada satu domba yang berjalan meninggalkan tempat itu dan teman-temannya mengikuti seekor domba itu. Yang lebih tragisnya lagi adalah ketika domba berjalan yang seperti tadi saya katakan, yang di belakang main ikut aja, yang di depan nggak bisa ngerem karena sudah didorong oleh pergerakan dari teman-teman yang ada di belakang. Apa yang terjadi? Ada dari 1.500 itu 1.050 ekor domba akhirnya mati, terjun ke tebing mati. Hanya dari 1.500 yang semuanya 1.500 itu terjun dari tebing, hanya 450 ekor domba yang selamat. Pertanyaan saudara, kenapa selamat? Karena rupanya ketika sudah 1.000 domba jatuh ke bawah, 450 domba yang terakhir itu, begitu mereka jatuh, mereka sudah seperti ada penahannya ya, sudah badan-badan temannya yang sudah mati itu membuat mereka tidak kena kepada batu-batu yang kasar di tebing itu. Sangat tragis.
Ada satu lagi fakta yang menarik tentang domba. Misalnya kalau saudara punya kawanan domba dan kemudian saudara memasukkan itu ke dalam kandang. Dan kemudian waktu mereka di dalam kandang, saudara bisa mungkin pas di depan pintu masuk, kita mungkin bisa taruh kayu atau tali. Perhatikan, begitu pintu kandang itu dibuka, ketika domba yang pertama keluar, melihat ada kayu itu, maka dia akan melompat kayu itu. Lompat, ya kan? Melompati halangan. Domba yang keluar, dia lompat melewati kayu itu. Dan seterusnya, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan kemudian saudara bisa tarik kayu atau tali itu, sehingga tali itu tidak ada lagi, atau kayu itu sebenarnya sudah tidak ada. Apa yang terjadi? Misalnya saudara punya 1000 ekor domba, maka selebihnya itu tetap akan melompati sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada. Inilah yang disebut sebagai invincible barrier, penghalang yang tidak kelihatan. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka hanya mencontoh apa yang dilakukan oleh domba yang ada di depannya. Domba di depannya lompat, dia juga melompat. Domba selalu mengikuti apa yang menuntun mereka. Tidak heran, Alkitab berkata dalam Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, yaitu Kristus, kejahatan kita sekalian. Mengapa kita disamakan seperti domba? Karena sering kali dalam hidup kita hanya ikut-ikutan orang lain yang terbukti lebih sering membawa kita ke jalan yang salah dan jalan kebinasaan. Kita menolak untuk mengikuti Tuhan dan hanya mengikuti tren yang terjadi. Jadi tanpa Tuhan kita sebetulnya tidak tahu arah dan tujuan hidup kita. Salah arah, kita bisa lompat sama-sama dan mati di tebing yang jurang maut itu. Fakta yang kedua atau alasan yang kedua, domba tidak berdaya untuk membela dirinya sendiri. Saudara, kalau kita biasa melihat misalnya anjing, kalau dia dalam bahaya, dia menggonggong. Ya, kucing pun bisa mengeong. Tetapi domba, saudara tidak akan pernah menemukan ada domba yang menggonggong, menanduk, atau melakukan suatu tindakan tindakan yang untuk melindungi dirinya. Enggak, saudara. Domba itu pasrah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa mempertahankan dirinya. Dan domba kadang ketika mereka berdiri, mereka kalau ada pemangsa yang datang, misalnya serigala, mereka hanya menunggu, mereka seperti tidak bisa apa-apa, tidak berdaya mempertahankan diri. Terutama kalau mereka ada domba yang nakal dan mulai keluar dari kawanan domba yang banyak itu. Maka itu menjadi sasaran empuk dari pemangsa untuk memangsa mereka. Karena mereka tidak punya kuasa untuk mempertahankan atau membela kehidupannya. Strategi mereka hanya dua. Satu, kalau mereka melihat bahaya, mereka lari sama-sama. Kemana larinya? Kita tidak tahu karena mereka tidak punya insting untuk mengenali arah yang benar atau jalan pulang ke rumah. Domba tidak memiliki itu. Mereka hanya bisa lari sama-sama. Strategi yang kedua, dan ini hanya terjadi kepada induk dari domba. Jika ada bahaya yang dia rasakan yang kira-kira akan mengganggu atau berbahaya bagi anaknya, satu-satunya yang dia lakukan hanyalah ibu domba ini menendang. Tapi itu pun bukan menendang sampai gimana. Menendang hanya untuk melindungi daerah tempat dekat dengan anaknya. Hanya dua cara ini strategi pertahanan dari domba. Lari dan menendang. Domba membutuhkan seorang gembala yang akan mengusir setiap binatang buas atau pemangsa yang datang mendekati kawanan domba ini. Seorang gembala tidak hanya menuntun kemana mereka jalan, tetapi seorang gembala yang harus berkelahi, yang harus mengejar, yang harus mengusir semua binatang-binatang buas yang berusaha untuk memangsa kawanan dombanya. Alkitab berkata dalam Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus
oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dari hal ini kita belajar bahwa sama dengan kita. Mungkin kita bisa lari atau kita bisa menendang, tapi sebetulnya sebagai manusia yang berdosa, kita tidak berdaya melindungi diri sendiri. Kita membutuhkan perlindungan dari gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Pelajaran yang berikutnya adalah kita perlu tetap berada di dalam kawanan domba, yaitu komunitas gereja, orang-orang percaya, dan jangan meninggalkan komunitas itu. Ketika kita berjalan sendiri, maka kita akan lebih mudah dimangsa oleh binatang buas. Kita lebih mudah untuk dimangsa oleh setan. Jangan, Alkitab mengatakan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Sesulit apapun hidup kita, sekecewa apapun hidup kita, jangan tinggalkan gereja. Saudara, alasan yang ketiga yang sangat buat kita mungkin lucu ya, domba tidak dapat berdiri sendiri. Seperti halnya kalau kita melihat kura-kura, contoh, kura-kura kalau sudah badannya kebalik, dia udah nggak bisa balik kembali badannya kan? Kecoa juga seperti itu, kalau badannya sudah terbalik, dia nggak bisa membalikkan badannya sendiri. Yang lucunya, domba juga seperti itu. Jika domba badannya sudah kebalik untuk satu atau dua alasan, dia tidak bisa membalikkan badannya sendiri. Itulah sebabnya muncul istilah dalam bahasa Inggris yang namanya cast down. Cast down ini terjadi ketika domba udah terbalik badannya seperti kura-kura dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau tidak segera datang gembala yang membantu dia untuk membalikkan badannya, maka domba ini tetap aja dalam posisi seperti itu, tidak berdaya, sampai ada pemangsa atau binatang buas yang datang untuk menerkam dia. Sehingga tanpa bantuan gembala untuk membalikkan badannya, maka domba itu akan mati. Bukankah hal ini juga sama dengan kita? Berapa kali kita berusaha mau berjalan sendiri dalam hidup kita. Dan kemudian hidup kita jadi kebalik nih. Kita menjadi sasaran empuk setan untuk memangsa kita. Kita ngotot keras kepala mau menggunakan cara kita, gantinya menurut kehendak Tuhan. Hidup kita menjadi terbalik dari rencana Tuhan. Dan setan menjatuhkan kita. Saudaraku, tanpa campur tangan Tuhan sebagai gembala kita, tanpa pertolongan Tuhan dalam hidup kita akan hancur dan binasa. Alkitab berkata dalam Yesaya 40 ayat 11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itulah yang dilakukan Tuhan. Walaupun kadang kita tidak sadar bahwa sepanjang hidup kita, Tuhanlah yang sudah menolong kita dan meluputkan kita. Saudara, alasan yang keempat adalah domba ini adalah hewan yang emosional. Mereka bisa merasakan dan mengenali suara gembalanya. Jadi kalau kita sebelum ini lihat 3 alasan yang mungkin merugikan atau membuat domba ini kelihatan lemah, maka alasan keempat ini adalah kekuatan dan keunggulan daripada domba. Beberapa tahun lalu pada waktu saya ke wilayah Timur Tengah, saya mendapatkan cerita dari tour guide di sana, sebuah cerita yang menarik dan memberikan inspirasi. Dia katakan bahwa waktu itu kita dibawa ke suatu padang dan di situ ada domba dan gembala-gembalanya. Waktu itu saya sempat tanya, Pak, gimana caranya kok domba-domba itu nggak diikat? Harusnya kan biasanya kalau anjing tuh ya diikat, dipegang talinya. Tapi domba-domba ini sangat banyak, mau diikat juga sulit. Dan mereka diikat tapi kok bisa ngumpul gitu loh, kawanan satu domba dengan gembalanya gitu loh. Kok mereka bisa tahu gitu? Jangan sampai nanti salah kenal gembala kawanan lain, salah dengar atau gimana. Nah, tour guide saya waktu itu menceritakan suatu fakta yang menarik. Dia katakan begini, bahwa ketika seorang gembala menggembalakan kawanan domba,
maka domba-domba ini mengenali suaranya. Nah, tentu saja ada juga domba yang nakal. Biasanya itu adalah domba-domba yang muda. Ketika seekor domba yang muda dikenali oleh gembalanya bahwa ini adalah domba yang suka jalan sendiri, yang sering kali tidak mau mengikuti tuntunan dari gembala, maka apa yang dilakukan oleh gembalanya? Dia kemudian mengambil domba yang muda ini dan sedikit mematahkan kakinya. Bukan mematahkan dengan kasar ya, tapi membuat domba ini sadar karena kakinya ini dia tidak bisa berjalan sendiri. Dan yang dilakukan oleh gembala ini, dia setiap hari akan ketika domba-domba yang lain berjalan, maka dia akan memikul domba ini di bahunya. Setiap hari sampai kaki dari domba itu sembuh dan dia bisa berjalan kembali. Dengan demikian, ketika dia setiap hari berada di punggung dari gembalanya, maka domba yang nakal ini, yang keras kepala ini, akan setiap kali mendengarkan suara dari gembalanya. Dia jadi lebih sensitif terhadap suara dari gembalanya. Bukan hanya suaranya, saudara. Dia juga bisa mengenali bau dari gembalanya tanpa harus mendengarkan suaranya. Sehingga ketika dia berjalan kembali, maka dia sudah bisa menuruti arahan dari gembalanya. Saudaraku, domba adalah hewan yang emosional. Dia bisa mengenali suara gembalanya, dan kalau dia kenal ada gembalanya, maka dia merasa tenang. Mereka juga bisa mendengar suara orang asing. Dan kalau mereka mendengar suara orang asing, maka mereka akan ketakutan dan kemudian mereka akan lari. Domba juga memiliki hubungan persahabatan yang erat sekali dengan sesama domba yang ada di kawanannya. Sehingga kalau ada satu temannya yang mati, entah karena alasan apapun, maka mereka semua merasa emosional dan merasa sedih. Dari sini, kita bisa melihat suatu pelajaran yang sangat penting yang kita bisa pelajari dari domba ini. Pertama, mereka itu setia kepada gembala. Mereka setia kepada kawanannya, kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Dan yang paling penting, mereka mengenali suara gembalanya. Hal inilah, keunggulan dari domba inilah yang membuat kita tidak sama seperti domba. Yang pertama, seringkali kita tidak setia kepada gembala kita. Seringkali kita tidak setia kepada keluarga dan teman kita. Kita sering tidak peduli dan meninggalkan mereka di dalam kesusahan. Dan terlebih lagi yang menjadi masalah dalam hidup kita adalah kita tidak dapat mengenali suara gembala kita. Mengapa? Karena kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus sebagai gembala kita siang dan malam. Saudaraku, Yohanes 10 ayat 27 menulis bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudaraku, inilah hal yang harus kita pelajari dari domba. Mengenali suara gembalanya dan mengikut gembala. Fakta yang kelima adalah domba tidak dapat memikul beban. Anda tidak akan pernah melihat domba yang mengangkut beban seperti halnya kuda, keledai, dan hewan-hewan lain, gajah yang bisa memikul beban yang berat. Kita tidak akan pernah menjumpai domba yang memikul beban. Bahkan ketika beban berat ketika dikenakan kepada domba, maka badannya bisa hancur katanya. Nah, sama juga dengan kita. Tuhan tidak pernah bermaksud supaya kita memikul sendiri beban hidup yang berat sendirian. Tuhan rindu agar kita itu menyerahkan beban berat kita kepadanya sebagai gembala kita. Agar Tuhanlah yang akan menanggungnya untuk kita. Saudara pasti ingat Matius 11 ayat 28. Yesus katakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Saudara, apapun beban hidup saudara pada saat ini, beban yang saudara rasa terlalu berat, sangat berat dalam hidup kita, berbagai masalah, mungkin itu penyakit, mungkin itu masalah rumah tangga, mungkin itu masalah ekonomi, keuangan, dan masalah-masalah lainnya. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud membebankan kita dengan begitu berat. Yang Tuhan rindu adalah kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan beban hidup kita kepadanya. Alasan yang keenam dari domba adalah domba puas dengan apa yang kurang baik. Saudara, misalnya seekor domba haus atau kawanan domba itu lagi haus. Pada waktu mereka haus, mereka lihat di situ ada tergenang air yang keruh, kotor. Mereka puas hanya minum air yang kotor yang ada di depan mereka. Walaupun mungkin tidak jauh dari situ ada sumber air yang jernih. Tapi mereka hanya lihat apa yang ada di depannya, itu yang mereka minum. Mereka tidak banyak berpikir. Mereka hanya lihat apa yang tersedia di depannya dan kemudian mereka minum. Saudaraku yang terkasih, yang mereka tidak sadari bahwa ketika meminum air yang kotor, itu mengakibatkan domba menimbulkan bau. Dan domba-domba ini jadi lebih berbau ketika mereka mengkonsumsi air yang kotor. Sayangnya mereka tidak menyadarinya. Nah, ini juga satu pelajaran yang sama dengan kita. Saudara, seringkali kita puas dengan air kotor dosa yang ditawarkan dunia di hadapan kita. Karena kita berpikir kita tidak punya pilihan. Hanya ada air itu. Kalau saya tidak minum, maka saya mati. Kita lupa bahwa Tuhan Allah kita lah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dan Dia sanggup memberikan air yang terbaik. Kita lebih mengejar kepuasan sesaat. Walaupun setelah itu akibatnya kita bisa saja keracunan oleh dosa. Dan kita juga bisa berbau dosa. Kita tahu kadang-kadang ketika kita memiliki pilihan bahwa kita tahu bahwa pilihan kita itu adalah dosa yang akan membinasakan kita. Tetapi kita tetap melakukannya. Kenapa? Karena kita keras kepala, kita membutakan diri terhadap kebenaran, dan kita tidak tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Hendaklah kita belajar dari apa yang dilakukan oleh domba. Tidak heran di dalam Mazmur 23 ayat 2-3, Raja Daud menulis ketika menggambarkan Yesus sebagai seorang gembala. Raja Daud tulis bahwa Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Kalau saja kita percaya kepada tuntunan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak menyediakan air yang kotor buat kita minum. Tuhan menyediakan air yang bersih dan tenang untuk menyegarkan jiwa kita. Jangan terkecoh dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, tetapi ikutilah tuntunan dari gembala kita. Alasan yang ketujuh, walaupun sepertinya domba adalah hewan yang tidak berdaya, nggak bisa membela diri, tetapi domba bernilai tinggi. Pada zaman Yesus, kekayaan seseorang itu diukur dari banyaknya jumlah ternak dombanya. Karena domba ini bisa menghasilkan, bisa karena dagingnya, bisa susu, bisa juga karena wool dari bulu-bulunya, dan domba bisa beranak banyak. Nah, gembala-gembala atau pemilik dari kawanan domba ini selalu akan memastikan supaya domba-dombanya aman. Dan dalam rangka memastikan domba-dombanya aman, tercukupi, ya jangan sampai mati, maka gembala memang harus mengorbankan banyak hal. Itulah sebabnya mengapa tadi saya ceritakan bahwa ternyata di Selandia Baru mulai beralih ke sapi karena biaya dari pemeliharaan domba itu adalah tinggi. Gembala atau pemilik dari kawanan domba ini harus mengorbankan uangnya. Dan saudara-saudara, kalau kita tadi lihat tentang domba ini, pelajaran tentang domba, bukan hanya uang. Mengorbankan waktu. Karena domba ini butuh penggembalaan. Mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan kasih sayang, untuk supaya domba-dombanya bisa tetap hidup. Saudaraku, disadari atau tidak,
kita sebetulnya tidak lebih berharga daripada seekor domba yang keras kepala dan berbau dosa. Tetapi gembala kita yang baik, Yesus Kristus, mati di kayu salib karena kasih-Nya yang begitu besar dan menganggap kita begitu berharga di matanya. Ia mati supaya kita dapat hidup yang kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yesus tidak datang menjadi seekor anak domba yang dikorbankan saja di atas mezbah, tetapi Dia mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Fakta yang ke-8, domba tidak dapat merawat dirinya sendiri ketika dia terluka. Hewan lain, contoh kalau saudara mungkin punya hewan peliharaan anjing, kalau mereka luka, mereka biasanya menjilat lukanya sendiri sampai sembuh. Tapi tidak demikian dengan domba. Mereka membutuhkan pertolongan dari gembala untuk merawat luka mereka sampai mereka sembuh. Tanpa kehadiran seorang gembala, maka luka itu akan menjadi parah. Luka itu menjadi lebih berbau, berbusuk, dan akhirnya mereka bisa mati karena luka itu. Sama saudara dengan kita. Seringkali kita mungkin bukan terluka secara fisik saja, tetapi seringkali kita patah hati. Hati kita sakit, terluka, dan kelihatannya seperti segalanya hancur berantakan. Dan saat itulah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa memiliki suatu harapan agar supaya gembala kita, juru selamat kita, datang untuk merawat dan menyembuhkan kita. Bagi saudara-saudara yang pada saat ini mungkin menderita suatu penyakit, saudara, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan kita kecuali rawatan dan kasih sayang, kuasa kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai seorang gembala. Mazmur 147 ayat 3 jelas mengatakan bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Fakta yang ke-9, domba terlihat tidak bersalah. Maksudnya apa terlihat tidak bersalah? Mungkin lebih jelas kalau saya katakan tampangnya domba itu seperti innocent banget. Seperti tidak bersalah, tidak berdosa. Dan memang di dalam kekristenan, domba melambangkan kelemah lembutan, melambangkan kemurnian, dan melambangkan satu hewan yang tidak bercacat. Makanya kalau di dalam Alkitab kita lihat dalam sistem hewan korban, selalu yang diminta adalah hewan yang tidak bercacat celah. Setiap hari raya Paskah, dombalah yang dikorbankan. Karena domba yang melambangkan datangnya Mesias Yesus Kristus yang disebut sebagai apa saudara? Anak domba Allah yang tidak bercacat, murni, dan suci. Sebaliknya, biasanya domba temannya dengan kambing. Ya, kambing itu dikenal lebih mandiri, lebih keras, kasar, dia bisa berbahaya dan bisa melawan, bisa merusak. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan pengikut aliran satanik atau setan biasanya menggunakan lambang kambing sebagai lambang dari domba. Matius 25 ayat 32 menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan pada akhir zaman nanti. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi itu suatu waktu akan dipisahkan. Mana domba yang lemah lembut, murni tidak bercacat celah. Mana orang-orang yang lebih mirip seperti kambing setan yang memberontak, kasar, dan tidak mau menurut. Saudara, Yohanes 10 ayat 11, Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Dan bukan hanya itu, dia juga melanjutkan ayat 11 sampai ayat 13. Alkitab mencatat kata-kata Yesus. Gembala yang baik. Apa artinya gembala yang baik? Gembala yang baik
bukan hanya menjaga domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya, bersedia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik dari domba-domba itu sendiri, kalau lihat serigala datang, lari, dia tinggalkan domba-dombanya. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia hanya seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tapi Yesus katakan dia adalah gembala yang baik. Sering kali ada orang di dalam hidup kita yang mengaku sebagai gembala, kita ikutin. Tetapi kalau ada masalah yang datang, hal yang tidak enak datang, dia lari, pergi meninggalkan kita. Sedangkan Yesus gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus lanjutkan ayat 14-nya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saling mengenal, saudara. Pada tahun 2019, ada satu kejadian yang menarik dan tragis terjadi di Wales, Inggris. Pada waktu itu, seorang gembala dengan kawanan dombanya yang cukup besar, berjumlah 700 domba, ketika mereka berjalan pulang, tiba-tiba mereka terjebak di dalam badai. Begitu mendengarkan suara badai, guntur, angin, hujan, domba-domba ini menjadi takut. Tadi kita sudah belajar, domba ini sangat emosional ya. Kalau ada hal-hal yang menakutkan, mereka cepat sekali menjadi panik. Ada yang lari ke utara, ada yang lari ke selatan, ada yang lari ke timur, ada yang lari ke barat. Wah, pokoknya tercerai-berai semuanya. Tapi gembala ini kemudian menghabiskan waktu berjam-jam sampai malam hari untuk mencari satu persatu kawanan dombanya yang hilang. Dan ketika dia mengumpulkan semuanya, dia sadar ada satu domba yang belum kembali. Dia cari-cari dan dia cari-cari. Dan saudara bisa lihat dari foto ini, dia menemukan satu ekor domba itu ternyata mengambil jalan yang berbahaya di antara tebing batu-batu karang yang sangat tajam. Apa yang dilakukan oleh domba ini? Apakah dia akan meninggalkan satu ekor domba yang keras kepala nakal ini yang memisahkan dirinya dari kawanannya, atau dia kembali? Pada waktu dia menolong seekor domba yang nakal ini, saudara lihat medannya sangat sulit. Dia bisa saja jatuh dari tebing itu. Dia bisa saja mati oleh karena usaha dia untuk menolong satu ekor domba itu. Tetapi saudara, gembala ini mengambil keputusan bertekad untuk menyelamatkan satu ekor domba yang tersesat itu. Puji Tuhan, dia kemudian walaupun dia harus waktu dia melakukan usaha itu, dia jadinya luka-luka, tergores sana, tergores sini. Tetapi dia dan domba itu akhirnya bisa diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, bukankah pengorbanan yang jauh lebih besar telah dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan kita? Mari kita renungkan, pikirkan, ingat baik-baik. Berapa kali kita memilih jalan kita sendiri. Kita tidak mau berjalan mengikuti tuntunan dan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya kita menemukan diri kita tersesat di tempat-tempat yang berbahaya yang sudah disediakan setan untuk membinasakan kita. Tapi kita memuji Tuhan karena kita memiliki seorang gembala yang baik, yang tidak, saudara, bisa saja gembala tadi 699, dia adalah satu aja mati, emang kenapa? Gak apa-apalah, daripada saya juga mati. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan yang satu itu. Di dalam Alkitab, Yesus juga bercerita. Siapakah seorang gembala yang meninggalkan 99 dombanya yang lain dan pergi untuk mencari satu ekor yang sesat itu? Itulah yang dilakukan oleh gembala kita. Saudara, berapa kali dalam hidup kita di mana kita di dalam situasi yang sudah tersesat? Kita sudah tidak tahu jalan pulang. Dan saudara, ketika saat ini saudara bisa balik kepada Tuhan, itu bukan karena usaha atau kekuatan atau kepintaran saudara dan saya. Itu hanyalah terjadi ketika seorang gembala yang baik muncul membawa pengharapan di dalam hati kita untuk hidup yang baru
bersama dengan Dia, menarik kita dari jurang maut, menarik kita dari lumpur dosa untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Setelah kita mempelajari 9 alasan mengapa Alkitab atau Tuhan menggunakan lambang domba ini, saya percaya kita akan lebih mengerti, memahami, dan meresapi Mazmur 23 yang sering kali kita hafalkan itu. Mari kita ucapkan bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah kita sangat diberkati karena kita tidak dibiarkan hidup sendiri, berjalan sendiri dalam hidup dan dunia yang penuh dosa ini. Kita tidak dibiarkan begitu saja menyerah kepada pemangsa, yaitu setan yang berusaha untuk membinasakan kita. Tetapi Tuhan sendiri turun dari sorga menjadi gembala kita untuk menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Dan bukan hanya itu saudara, di dalam kitab terakhir dalam Alkitab, kitab Wahyu, digambarkan apa yang akan terjadi ketika kita semua masuk ke dalam kerajaan sorga. Wahyu 7:17 mengatakan demikian. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, sampai kita masuk dalam kerajaan sorga pun, anak domba itu yaitu Yesus Kristus, gembala kita, tetap akan menuntun kita. Setiap dari kita yang percaya kepadanya akan meminum langsung air kehidupan. Dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan, gembala kita yang sudah datang untuk menyelamatkan kita. Dan kalimat terakhir dari ayat ini katakan, Allah akan menghapus segala air mata dari mata saudara dan saya. Apapun situasi, masalah, ujian, pergumulan, atau pencobaan yang saudara sedang alami saat ini, percayalah kepada gembala kita. Mungkin jalan hidup kita kelihatannya sulit dan berat, penuh dengan tantangan pada saat ini. Tapi saudara, ketika kita menuruti gembala kita, mengetahui, belajar dari firman-Nya, mendengarkan suaranya, maka saudara, ayat di dalam Mazmur 23 tadi katakan, aku tidak akan takut walaupun aku berada di dalam lembah kekelaman karena Engkau menyertaiku. Tuhan tidak menyediakan kondisi tanpa masalah dalam hidup kita karena ada banyak masalah yang membuat kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya di dalam melewati masalah itu, kita mengundang Dia untuk bersama-sama dengan Dia melewati setiap tantangan hidup kita. Saudara, maukah saat ini kita menjadi domba yang baik bagi gembala kita yang sudah begitu baik bagi kita? Maukah saat ini kita menurut sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, melewati apapun, selama kita punya gembala di dalam hidup, kita tidak akan pernah takut. Jika itu adalah kerinduan saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, betapa seringnya Tuhan kami memilih jalan kami sendiri. Kami sering menjadi domba yang nakal, yang tidak mau menurut, yang keras kepala. Padahal Engkau menyediakan jalan hidup yang terbaik bagi kami. Tetapi kami terlalu sering berpikir dengan kekuatan kami, dengan pengertian kami. Dan kami terlalu sering mengambil
pilihan yang ditawarkan oleh dunia, karena itu sudah bisa dilihat oleh mata kami. Dan kami melewatkan berkat-berkat Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang dunia tawarkan. Kami mengambil jalan kami sendiri sehingga kami tersesat. Dan kami hilang arah, hampir mati. Kalau bukan Engkau yang datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, karena sudah menjadi gembala yang baik, yang panjang sabar terhadap kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau menerima kelemahan kami, mau tetap mengasihi kami walaupun kami sesat seperti domba. Terima kasih Tuhan, untuk Yesus Kristus yang sudah datang bagi kami, menebus dosa kami, dan mengangkat kami dari jurang maut kepada hidup yang kekal. Hamba-Mu berdoa untuk setiap yang menyaksikan tayangan ini. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka iman kepada Tuhan untuk berpegang teguh kepada Tuhan sebagai gembala yang baik. Yang akan menyediakan segala kebutuhan mereka. Karena Mazmur 23 ayat 1 katakan, takkan kekurangan aku. Berikanlah kami iman teguh untuk selalu percaya kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.